Wal muradul mafruḍah asalatan 'alal a'yan, yaitu salat yang diwajibkan atas personal. Fa kharajat al-mandhurah li anna aslaha an-nadbu. Berbeda dengan salat yang wajib atas personal tapi yang dinadarkan. Kalau tadi salat wajib tersebut memang hukum asalnya wajib. Wajibnya untuk personal, tapi ternyata ada salat yang asalnya tidak wajib menjadi wajib, dan wajibnya tersebut itu untuk personal. Setiap orang yang ketika apa? Wa innama aujabahal insanu ala nafsihi fa'urida lahal wujub bisababin nadar. Ada orang yang salat wajib tapi karena dinadarkan. Hukum asal salat tersebut sunnah. Contohnya, ketika orang bernadar, kalau seandainya bulan depan saya mendapatkan gaji tambahan, maka saya berjanji bahwa saya akan melaksanakan sholat duha setiap hari selama 1 minggu. Hukum sholat duha asalnya sunnah. Maka ketika sudah dinadarkan, janji antara bainal abdi wa bainallah, antara seorang hamba dengan Allah, maka yang sunnah tersebut berubah statusnya menjadi wajib. Makanya jangan sembarang orang kadang suka punya janji kepada Allah, ternyata janjinya tersebut tidak mampu untuk dilaksanakan. Nanti kalau anak gue yang lahir laki, gue pengen puasa 3 hari. Anaknya keluar laki, ternyata kagak puasa. Itu berdosa tuh. Ataupun misalnya kalau andai kata nih gue datang ke kampung sebelah, gue dapetin janda. Gue mau bagiin orang satu kampung beras. Udah dapet jandanya, berasnya kagak nyampe. Nah, itu bahaya tuh. Makanya kalau buat janji sama Allah, memang nadar itu sesuatu yang dianjurkan. Tujuannya apa? Untuk memperkuat tekad kita untuk mendapatkan sesuatu. Dan Allah pun melihat itu, jadi Allah ingin memberikannya dengan menyegerakan. Itu janji nadar. Cuman kalau mau janji nadar, yang gampang-gampang aja udah. Yang gampang yang kiranya kita bisa lakukan. Kemudian wa kharajat salatil janazah li'annaha mafruḍah 'alal kifayah. Ada juga salat fardu, tapi fardu sifatnya kifayah. Kifayah itu kewajiban bukan untuk personal. Ya. Tapi kepada seluruh kaum muslimin. Fa idza qama bihal ba'du kafa biha 'anil bakin. Kalau seandainya ada orang sebagian muslim yang mengerjakan, maka sebagian kelompok lainnya itu sudah gugur daripada kewajiban tersebut. Contohnya salat jenazah. Ada jenazah dalam satu kampung, kemudian kewajiban menyolatkan jenazah tersebut itu dibebankan kepada warga satu kampung tersebut yang dia beragama Islam. Sebagian, 1-2 orang sudah menunaikan, maka yang lain sudah gugur. Tapi kalau seandainya tidak ada satu kampung yang menyolatkan, semua satu kampung berdosa. Wa faridatuha ma'lumatun minad din bid-darurah fayakfuru jahiduha. Adapun salat fardu di sini itu sudah diketahui secara pasti dalam agama bahwa hukum salat tersebut adalah wajib, maka bagi siapa orang yang mengingkari kewajiban salat tersebut, dia dihukumi sebagai kafir. Andai ada orang mengatakan, salat 5 waktu enggak wajib itu. Yang mengatakan orang muslim, salat 5 waktu enggak wajib, kafir dia. Karena kadangkala seseorang itu bisa menjadi murtad atau keluar dari Islam itu entah imma bil qauli wa imma bil fi'li. Ada orang yang keluar dari agama Islam itu karena ucapannya. Kadang ada orang mengatakan ya secara asal sholat itu enggak wajib. Atau misalnya itu risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad enggak benar itu. Islam dia mengaku beriman kepada Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ajarannya tidak dibenarkan. Secara lisan dia mengatakan seperti itu, maka dianggap sebagai kafir, keluar otomatis dari Islam. Ataupun secara fi'li, perbuatan,
tiba-tiba ada sapi, kemarin lagi musim korban, ada sapi, dia mau ngikutin gayanya orang India, ada sapi disembah. Sebenarnya bercanda, kafir dia. Nah makanya hati-hati tuh. Kadang ada orang yang suka kalau bercanda dengan hal-hal yang tanpa disadari itu dapat membuat dirinya keluar dari agama Islam. Kemudian as-salatul mafruḍah khamsun. Salat yang dimaksudkan dari fardu tersebut itu ada 5. Wa yajibu kullun minha bi awalil waqti wujuban muwassa'an ila ayyabqa minal waqti ma yasa'uha fayadhiku hina idin. Salat 5 waktu kapan itu mulai diwajibkan? Wajibnya salat itu dikerjakan bi awalil waqti sebab telah masuknya awal waktu salat. Jadi kalau seandainya awal waktu tersebut itu belum masuk, maka dia tidak sah untuk melaksanakan salat tersebut. Sampai kapan batasan waktunya? Ila ayyabqa minal waqti ma yasa'uha. Sampai tersisa waktu yang mencukupi untuk melaksanakan salat tersebut. Maka disebutlah kewajiban salat ini disebut sebagai wujubun muwassa'un atau wajib muwassa'. Wajib muwassa' itu adalah kewajiban yang dia itu memiliki waktu yang luas. Dalam pengertian para ulama, mazada waktuhu ala fi'li. Suatu pekerjaan ibadah yang memiliki waktu melebihi daripada waktu pekerjaannya. Salat zuhur waktunya 3 jam kurang lebih, dari jam 12 sampai jam 3. Sedangkan pelaksanaan salat zuhurnya berapa menit? Kira-kira 5 sampai 10 menit. Maka disebutlah sebagai muwassa' atau luas. Siapapun orang itu diperkenankan untuk melakukan salat tersebut baik di awal waktunya, di tengah waktunya, ataupun sampai bagian akhirnya. Itu diperbolehkan. Maka dikatakan li'annahu la yajibu fi'lul salati bi awalil waqti 'alal fawr. Maka salat yang 5 tersebut hukumnya wajib tapi tidak wajib untuk dilaksanakan segera. Boleh ditunda. Kata orang salat itu harus di awal waktu. Kata siapa? Kalau seandainya salat harus di awal waktu, orang yang salat di tengah dan di akhir waktu berarti dia dosa dong. Nggak sesuai dengan tuntutan. Memang lagi-lagi beberapa hadis menjelaskan terkait salat ya di awal waktu itu memiliki keutamaan. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apa sesuatu yang paling utama yang aku kerjakan? Ya, afdalul ayyu afdalul a'mal, apa amalan yang paling utama? Kata Rasulullah, as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Memang, namun dalam beberapa keadaan orang itu tidak mampu untuk melaksanakan di awal waktu. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan kepada kita untuk dapat menyelesaikan salat tersebut, yang penting selama dalam waktu itu. Bal yajuzu ta'khiruha ila ayyabqa min al-waqti ma yas'uha, lakin illam yaf'alha fi awwal waqtiha yajibu 'alaihi al-'azmu 'ala fi'liha qabla khurujil waqti. Tapi dengan catatan, ini yang jarang diketahui oleh kebanyakan kita, bahwa siapapun orang yang ingin melaksanakan salat di akhir atau di pertengahan waktu, maka wajib baginya ketika sudah masuknya waktu salat itu, dia wajib untuk berazam. Tahu azam, dia punya tekad, punya niat. Ini waktu salat zuhur udah tiba, jam 12 sudah azan. Dalam hati niat, ya Allah, saya mau salat nanti dulu dah. Kira-kira jam 2, jam setengah 3 nanti kalau udah sedikit lebih seger gitu. Itu harus tuh ada azam dalam hati kita. Kenapa? Kalau seandainya fayajibu alaihi bidukhulil waqti ahadu amrain, seandainya telah masuknya waktu salat, maka orang itu memiliki 2 kewajiban. Dia itu harus menjalankan salah satu daripada 2 hal tersebut.